Halo Sobat Peziarah sekalian, jumpa lagi dalam podcast Peziarah. Dan kita masih bersama dengan Ibu Sumarsih, ibunda dari almarhum Wawan, yang wafat 23 tahun yang lalu dalam tragedi Semanggi I. Sesudah wafatnya Wawan, Ibu Sumarsih menginisiasi sebuah gerakan yang masih bertahan sampai hari ini, dan kita akan menziarahi tentang kegiatan yang Ibu Sumarsih inisiasi ini dalam podcast Peziarah kali ini. Dan mari kita mengawalinya dalam tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Sumarsih, sehat ya Bu ya? Ya, puji Tuhan, sehat Mas William. Baik. Dalam episode beberapa minggu lalu kita sudah Ibu bantu menziarahi kenangan sosok almarhum Wawan, mahasiswa Unika Atmajaya, Fakultas Ekonomi Akuntansi, yang wafat 23 tahun lalu dalam tragedi Semanggi I. Sobat Peziarah yang mungkin belum melihat, silakan untuk nonton episode tersebut untuk mungkin bisa mengenal Wawan lebih baik dan kemudian melanjutkan ziarahnya dalam episode kita kali ini. Ibu Sumarsih, kalau bicara tentang Wawan, setelah tragedi yang menimpa Wawan, kemudian Ibu menginisiasi sebuah gerakan. Sebuah gerakan yang masih bertahan sampai saat ini, dan bahkan menginternasional juga kabarnya gerakan ini disupport banyak orang, artinya diapresiasi banyak orang, dan gerakan ini dikenal dengan gerakan Kamisan, aksi Kamisan. Pertanyaan pertama adalah kenapa Ibu menginisiasi aksi ini dan kenapa hari Kamis? Ya, jadi mengapa menginisiasi aksi Kamisan? Jadi sebenarnya dari tahun 2003 itu masalah pemberitaan pelanggaran HAM itu sudah semakin menurun. Waktu itu saya ngajak ibunya Sigit, Bu Widodo, ngajak ibunya Yunhab itu korban Semanggi II, untuk saya bilang kita kan sudah audiensi kemana-mana, kita sudah demo teriak di pintu-pintu gerbang kantor. Nah, tapi kenyataannya kasusnya juga tidak hanya dijanjiin sama presiden mau diselesaikan, tetapi ternyata juga tidak segera diselesaikan. Bagaimana kalau kita bawa ke selembar kertas, kita beri tulisan apa gitu ya, kita muterin bundaran HI berapa kali, terus setelah itu udah kita pulang gitu. Mau mereka ayo, tapi dalam perkembangannya mereka sakit, terus akhirnya pada di penghujung tahun 2006 itu rapat JSKK, Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan. Waktu itu kita kan sering membuat buku ya, terus kemudian sosialisasi HAM ke sekolah-sekolah, ke masyarakat. Nah, dalam rapat itu saya nanya, kalau kita membuat buku, terus kemudian sosialisasi HAM, kapan kita advokasi? Bagaimana kalau kita mengadakan aksi rutin gitu? Terus kemudian oke, setuju gitu. Nah, terus kemudian ketika setuju, nah terus kemudian ya kita bicarakan hari apa. Akhirnya dari hari-hari itu, seminggu itu, hari Kamis adalah hari yang banyak bisa ikut mengadakan aksi rutin itu. Diadakannya di mana? Di DPR, di Kejaksaan Agung, di Bundaran HI, dan lain sebagainya. Terus kemudian ada yang usul, ini aja di depan istana, karena istana itu adalah lambang kekuasaan. Terus kemudian jam berapa gitu ya? Jam 4 sampai 5 sore. Ini saatnya pegawai kantor pulang kerja. Terus kemudian kita aksinya aksi diam. Karena dulu kita sudah berteriak-teriak, sudah demo, sudah audiensi, kita aksinya aksi damai, diam. Nah, kemudian maskotnya apa gitu. Terus Mbak Suci bilang, istrinya Munir,
Itu kalau di Argentina itu pakai kain segitiga pokok. Nah, terus saya sambung, bagaimana kalau pakai payung gitu, warnanya apa gitu ya. Terus kemudian Mbak Suci, warnanya hitam. Dalam hati saya senang sekali ya, karena hitam bagi saya itu adalah lambang keteguhan. Hitam itu bukan lambang duka cita, karena duka cita kami ini sudah bertransformasi pada cinta terhadap sesama. Dengan ya kami di dalam JSKK itu memperjuangkan semua kasus pelanggaran HAM, baik sipol maupun ekosoc. Nah, ketika diam, suara kita pakai apa? Gitu. Itu kita bikin selebaran. Nah, mula-mula kita bikin selebaran, kemudian tidak lama kemudian ini Kapolsek Gambir, dia itu saya kalau datang lebih awal ya, karena saya nanti sore harus ke kantor lagi. Kemudian polisi itu bilang tuh, namanya Pak Sinan bilang, ibu itu demo kayak begitu, demo itu kan cari perhatian, bikin surat ke presiden Bu. Akhirnya terus yang dari membuat surat ke presiden, dari membuat selebaran dibagikan ke para pengguna jalan, akhirnya kita mengirim surat kepada presiden. Nah, kita kan nggak punya uang gitu. Jadi nanti langsung ya ke depan istana. Terus kemudian, tapi kalau di depan istana itu kan sepi. Nanti jangan-jangan nanti malah ada yang diculik. Nah, kemudian saya bilang kalau begitu, bagaimana kita berangkat? Nah, yang tidak bisa langsung, kita berangkat berkumpul dari Tugu Proklamasi, biaya transport dari Tugu Proklamasi ke depan istana, PP itu kita minta transport kontras. Kemudian kontras, ya Bu, 2 kali saya tegaskan. Jadi nanti biaya transportasi dari Tugu Proklamasi ke depan istana, PP yang nanggung kontras. Nah, yang datang di dalam rapat itu, kalau tidak salah itu tanggal 9 Januari ya, yang kita membicarakan aksi rutin ini, itu yang datang adalah Jaringan Relawan Kemanusiaan Indonesia yang mengadakan rapat kan JSKK ya, dan kontras. Nah, kemudian dulu tahun 99 itu ada aksi rutin, tetapi akhirnya dibubarkan polisi, dilarang polisi. Sekarang ini setiap hari Selasa juga ada konvoi sepeda motor untuk Munir, tetapi kelihatannya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak gitu. Nah, kalau begitu kapan kita bubar? Akhirnya terus Mbak Suci, nanti sama saya Bu. Setelah itu saya diem, terus Yati Andriani itu orang kontras, nanti sama saya Bu. Jadi akhirnya berarti nanti kalau tinggal 3 orang, kita bubar ya, gitu. Kita bubar. Nah, kemudian ya kita mulai aksi itu tanggal 18 Januari tahun 2007. Kemudian dulu namanya aksi diam, tetapi di dalam perkembangannya dikenal dengan sebutan aksi Kamisan. Nah, JSKK pernah membuat kuesioner yang dibagikan ke para orang-orang yang lewat di sekitar istana itu, mereka tidak tahu aksi Kamisan. Tentara dan polisi serta orang-orang di sekitar istana itu lebih mengenal dengan sebutan aksi payung hitam. Nah, kami setiap hari Kamis itu dari jam 4, aksinya kami ini aksi damai, berdiri, diam di sepanjang polis lain, berpakaian hitam, berpayung hitam, kemudian menggelar perlengkapan aksi, terus kemudian mengirim surat kepada presiden ya, kalau dulu membagikan selebaran, kita membuat selebaran, itu diadakan setiap hari Kamis jam 4 sampai jam 5 sore di depan Istana Presiden. Nah, kemudian 2 bulan lagi ini nanti kan akan genap 15 tahun, dan 4 November minggu yang lalu itu adalah aksi yang ke-703. Nah, sekarang ini kan ada pandemi virus corona. Nah, selama ada virus corona ini sejak Maret tahun 2020, kami tidak mengadakan aksi di depan istana, tetapi surat kepada presiden itu rutin kami kirim. Dan bahkan surat aksi Kamisan itu yang mempunyai nilai setara
untuk banding administrasi kepada atasan Jaksa Agung, yaitu kepada Presiden. Karena pada tahun 2020 lalu, kami orang tua korban Semanggi I dan Semanggi II menggugat Jaksa Agung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Nah, di dalam perkembangannya, aksi Kamisan itu menjadi ruang publik dan juga menjadi objek penelitian, baik siswa SMA, kemudian mahasiswa, juga peneliti dari dalam dan luar negeri. Nah, aksi Kamisan itu ya kami tidak menyangka ya, akhirnya menurut catatan saya itu ada 54 kota yang mengadakan aksi Kamisan, termasuk di Australia, di kota Perth itu juga ada aksi Kamisan. Nah, untuk yang akan datang itu saya sudah mendengar informasi di Mojokerto, di Tulung Agung, dan di Toli-Toli itu juga akan mengadakan aksi Kamisan. Nah, kami bersolidaritas, saling bahu-membahu untuk menyuarakan permasalahan rakyat, baik yang terjadi di Jakarta maupun di daerah. Perhatian masyarakat pun juga sangat besar ya, ketika kemudian ada yang menyumbang, baik itu berupa uang, juga berupa barang, ada yang membuatkan website, ada yang membuat film, lagu, lukisan, dan lain-lain. Nah, pada tahun 2017, 19 Januari itu mendapat penghargaan dari MURI. MURI itu Museum Rekor Dunia Indonesia. Nah, tanggal 7 Agustus tahun 2017 itu mendapat Tasrib Awards dari AJI, Aliansi Jurnalis Independen. Nah, kemudian bagaimana perhatian dari luar negeri? Ada seniman dari Polandia yang dia membuatkan perlengkapan aksi, balon ya, balon yang kalau ditiup tulisannya itu bunyinya jangan diam. Kemudian ada dosen ya, kan ada pertukaran dosen antar negara, itu namanya Profesor Elizabeth Dekler, dan dia itu juga seorang peneliti dari Amerika, itu bekerja sama dengan seniman dari Indonesia, namanya Elizabeth Ida. Itu dia tinggal di Brussels, itu beberapa kali mengadakan diskusi dengan dengan di kampus di Amerika dengan menggunakan payung aksi Kamisan. Nah, pada tanggal 30 April tahun 2020 sampai 16 Januari 2022, Elizabeth Ida ini atas undangan dari Museum HAM mengadakan pameran di Kanada dengan menggunakan payung aksi Kamisan sebanyak 85 payung. Itu perkembangan aksi Kamisan ya, perkembangan aksi Kamisan yang ya sebenarnya itu dulu sih sama sekali nggak terfikirkan, bahkan banyak orang yang kemudian mencibir, apa itu aksi kayak begitu, program jangka panjangnya apa, jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa gitu. Tapi ya biarin aja, yang penting kita akan punya niat dan ternyata ada manfaatnya. Aksi Kamisan, sebuah inisiatif sederhana yang mungkin tidak terduga gitu ya Bu ya, yang Ya. terjadinya begitu saja, kemudian bertahan sampai 15 tahun sebentar lagi. Ya, betul. Dan Ibu Sumarsi juga sudah lebih dari 700 kali melakukan aksi ya Bu ya. Pertanyaan saya, tadi Ibu sudah mengutip bagaimana kenapa Ibu selalu menggunakan warna hitam, dan kemudian warna itu juga yang digunakan dalam aksi Kamisan ini. Warna yang melambangkan, tadi Ibu katakan melambangkan keteguhan. Ketika cinta ditransformasi, ketika duka ditransformasi menjadi sebuah cinta dan melahirkan advokasi yang bertahan sampai sekarang. Pertanyaan saya, apa yang membuat Ibu bertahan, Bu? Melakukan aksi Kamisan lebih dari 10 tahun, hampir 15 tahun, sebentar lagi
lebih dari 700 kali melakukan aksi ini di depan istana, diam, menggunakan payung hitam. Apa yang membuat Ibu bertahan? Ya sebenarnya sebagai ya setiap orang ya, cinta itu kan ada semangat dan harapan. Saya tahu apa yang dilakukan Wawan, kesehariannya ya, dan saya juga tahu apa yang diperjuangkan Wawan dan kawan-kawannya. Dan ketika kami sekeluarga mencintai Wawan, kami sekeluarga berniat untuk melanjutkan perjuangan Wawan yang belum selesai, khususnya untuk mewujudkan agenda reformasi yang ketiga, yaitu tegakkan supremasi hukum. Sebenarnya itu ya yang mendasari kenapa sampai bisa bertahan sekian lama. Dan ternyata belum pernah 3 orang. Jadi selama hampir 15 tahun ini, paling sedikit dihadiri 8 orang, itu 2 kali, justru pada tahun pertama, tahun 2007 dan tahun 2008, itu dihadiri paling sedikit 8 orang, karena itu jatuh bulan Desember, libur nasional, menyambut Natal dan Tahun Baru. Luar biasa. Jadi Ibu ingin menyampaikan juga bahwa selain ini tuh menunjukkan cinta Ibu dan keluarga kepada Wawan, mungkin Ibu juga ingin menyampaikan bahwa kalau Wawan masih ada, ini pun akan dilakukan oleh Wawan, Bu. Saya percaya, karena saya kalau membaca puisi-puisi Wawan, membaca artikel Wawan, ketika Wawan itu hobinya membaca, jadi setiap libur semester itu Wawan minta dipinjamkan buku di perpustakaan DPR. Setelah membaca itu bisa menjadi sebuah artikel yang kemudian Wawan sebagai jurnalis Warta Kampus Atmajaya, artikel itu dimuat di dalam Warta Kampus. Dan sebenarnya ini ya, orang tua korban itu tidak perlu menuntut penyelesaian kasus. Karena apa? Karena negara itu sudah memberi pengharapan yang besar yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 45, pasal 28I, khususnya ayat 4 itu bunyinya bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia itu menjadi tanggung jawab pemerintah, terutama negara. Kemudian salah ya, kebalik ya, menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Nah, yang di ayat 5-nya itu bunyinya untuk menegakkan, melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangannya sudah dibuat, yaitu Undang-Undang Pengadilan HAM, dan lembaga-lembaga yang menanganinya itu juga sudah ada, yaitu Komnas HAM melakukan penyelidikan, Kejaksaan Agung menindaklanjuti berkas penyelidikan ke tingkat penyidikan, dan kalau terbukti ada dugaan pelanggaran HAM berat, maka DPR RI membuat surat rekomendasi kepada Presiden untuk menerbitkan Kepres pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Nah, ketentuan ini diperkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2007 yang menyatakan bahwa terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran HAM berat ditentukan oleh Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai lembaga penyidik, bukan atas dugaan DPR. Nah, di samping itu kan juga ada janji-janji calon presiden untuk katanya kalau kampanye itu mau menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, tetapi kalau sudah jadi presiden mereka tidak menepati janji. Nah, maka melalui aksi Kamisan itu adalah cara kami bertahan untuk perjuangan membongkar fakta kebenaran, mencari keadilan,
melawan lupa, dan melawan impunitas. Nah, ketika kami berniat seperti itu, kami tahu tentang apa-apa yang dilakukan. Nah, kami itu kemudian bersama-sama dengan masyarakat, baik itu mahasiswa, orang tua korban Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2, kemudian aktivis yang peduli HAM, kami mendesak kepada pemerintah ya, karena kan Pak Habibie itu kan setelah peristiwa Semanggi 1 itu bilang kalau akan mengusut tuntas pelanggaran HAM, akan mengusut tuntas penembakan mahasiswa yang terjadi di sekitar Semanggi, di sekitar kampus Atmas Jaya, dengan seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku. Tetapi kan kenyataannya kan juga tidak terwujud. Nah, kemudian kami ke DPR, DPR membentuk pansus, tapi pansusnya itu yang maksud kami itu adalah DPR sebagai lembaga pemerintah itu mengawasi jalannya pemerintahan dan mendorong kasus penembakan mahasiswa ini supaya segera ditangani. Tetapi ternyata dari 10 fraksi, hanya 3 fraksi yang menyatakan terjadi pelanggaran HAM berat. Kemudian Komnas HAM membentuk KPP HAM, Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM, Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi 2. Tetapi Jaksa Agung tidak segera menolak menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM, kemudian ya dengan berbagai alasan, dan kemudian saya juga tidak tahu ya, ini memang sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa ketika Jaksa Agung itu mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR pada 16 Januari itu menyatakan bahwa peristiwa Semanggi 1 dan Semanggi 2 sudah ada keputusan paripurna DPR RI bukan pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti ke pengadilan HAM ad hoc. Nah, kemudian saya, ibunya Wawan korban Semanggi 1, Ibu Hukimngo itu orang tuanya Yunhab korban Semanggi 2, mengajukan somasi, mengajukan keberatan ke Jaksa Agung, kemudian Jaksa Agung itu membalas surat kami itu tidak sesuai dengan permasalahan, terus kemudian kami menggugat Jaksa Agung melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Nah, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, orang tua korban menang, dan salah satu pertimbangan majelis hakim karena Jaksa Agung melakukan kebohongan. Tetapi kemudian Jaksa Agung mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang menang Jaksa Agung. Kemudian kami mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kabarnya ini sudah ada pemberitaan media massa, tetapi kami keluarga korban sampai sekarang belum mendapatkan putusan Mahkamah Agung itu. Nah, ini penegakan hukum dan HAM ini penting ya, tetapi sulit untuk mewujudkannya. Dan bagi saya penegakan hukum dan HAM ini adalah satu-satunya cara untuk memperbaiki peradaban manusia. Itu yang kami lakukan sejauh mana cinta saya kepada Wawan, dan ternyata apa yang diperjuangkan Wawan ini ternyata sulit diwujudkan. Ibu Sumarsih menjaga api kebenaran, menjaga api keadilan melalui aksi kamisan, dan ini merupakan sebuah perjuangan untuk melawan lupa. Ibu Sumarsih, kita di Desember ini merayakan Hari Hak Asasi Manusia. Kira-kira orang muda bisa melakukan apa, Bu, terkait dengan perjuangan menyalakan api ini? Ya, betul. Memang itu dirayakan ya, tetapi rasanya Indonesia belum layak merayakan. Karena ya sebenarnya kan latar belakang deklarasi universal hak asasi manusia itu kan didorong oleh banyak negara akibat dari sejarah kelam Perang Dunia Kedua. Nah, pada tanggal 10 Desember tahun 48 itu ada deklarasi universal hak asasi manusia. Nah, Indonesia sebagai anggota PBB
itu mendukung ya, menyepakati terhadap deklarasi universal HAM itu. Nah, kemudian akhirnya tanggal 10 Desember itu diperingati sebagai Hari HAM Sedunia. Tetapi apa ya? 48 ini tahun 2021, 73 tahun Hari HAM Sedunia, 75 tahun Indonesia merdeka. Tetapi persoalan HAM di negara kita ini kan masih menjadi isu penting di Indonesia. Kenapa penting? Karena setiap capres itu mengatakan bahwa pelanggaran HAM ini menjadi utang negara yang harus diselesaikan. Dan ternyata baik pelanggaran HAM berat masa lalu maupun masa kini ini tidak diselesaikan. Kalaupun ada pengadilan HAM ad hoc, tetapi kan para pelaku di lapangan dan dalang pelakunya itu dibebaskan. Dan sampai sekarang ini juga masih terjadi kekerasan aparat. Nah, di dalam hal ini OMK bisa ambil bagian untuk menyuarakan masalah hak asasi manusia dengan cara apapun. Misalnya dengan membuat tulisan, dengan mengadakan diskusi, atau kemudian membuat alat-alat kampanye ya. Sekarang ini kan komunikasi canggih itu kan banyak sekali ya hal yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda. Jadi saya berharap sebagai generasi penerus bangsa ini peka terhadap masalah nyawa manusia yang dihormati oleh Tuhan. Ini hendaknya menjadi perhatian anak-anak muda dan supaya ke depan tidak terjadi berulangan terjadinya kekerasan aparat, apalagi sampai terjadi adanya pelanggaran HAM berat. Karena pelanggaran HAM berat itu yang melakukan adalah negara, aparat negara. Baik, orang muda perlu terlibat untuk ikut menyalakan api, menjaga hak asasi manusia, karena kita sebagai citra Allah adalah makhluk yang bermartabat, dan itu adalah panggilan kita sebagai orang Kristiani. Ini sebuah panggilan kita, Sobat Peziarah, dan meneladani Ibu Sumarsih dengan ziarahnya yang begitu panjang lewat aksi Kamisan. Mari kita ikut menjaga api itu yang mungkin dihidupkan oleh Ibu Sumarsih, yang harapannya akan terus terjalan, harus terus berjalan, bahkan sampai kita tidak tahu, mungkin nanti setelah Ibu tidak ada pun harapannya ini terus bernyala gitu ya Bu ya. Amin, amin ya. Baik. Sobat Peziarah sekalian, inilah akhir dari jumpa kita di dalam podcast Peziarah untuk edisi spesial Hari HAM Sedunia, dan semoga ini menjadi inspirasi buat Sobat Peziarah sekalian. Jangan lupa untuk berbagi konten ini karena ini penting bagi kita semua, menghargai martabat manusia, menghargai diri pribadi setiap umat manusia sebagai citra Allah. Dan mari juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik, dan juga follow Instagram @peziarahkatolik.id untuk mengikuti konten-konten peziarah. Kita jumpa dalam episode berikutnya. Sampai jumpa, dan mari kita tutup dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.